besok ya, misalnya nih, besok semua dipecat, nggak ada yang jadi guru penggerak. Kira-kira akan tetap menggerakkan nggak teman-teman? Tetap ya. Apapun, jadi ini bukan label, bukan jabatan, tapi sesuatu yang jadi identitas kita. Kita penggerak, kita akan selalu menggerakkan dimanapun kita berada, di periode kapanpun gitu ya, kita bekerja insya Allah. Luar biasa, terima kasih sekali Mbak Ella. Kita sudah dapat banyak inspirasi dari Mbak Ella. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya nggak? Satu dulu nih, mumpung ketemu Mbak Ella. Susah loh ya, bisa mengajarkan Mbak Ella di ruangan ini dan ini adalah sejarah, belum tentu akan terulang kembali. Ada yang mau nanya? Mari silahkan. Boleh ke sini kok, boleh sini. Maju Bu, maju. Boleh. Ya, kita maju ke depan biar lebih dekat. Silakan nih Ibu. Boleh ceritakan dulu namanya. Ya. Saya tarik nafas dulu ya di depan ribuan banyak orang, subhanallah. Ini siapa Saya yang mau berdiri foto di sini? Dulu? Ini Gimana? ada Mbak Ella loh. Oh iya, boleh. Mbak Bu Tatin mohon minta difotokan teman saya dari Bella kameranya. Ya, sambil tanya boleh. Sudah. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Lili Suryani. Saya dari Guru TK Abang Angkruk Prambanan Klaten. Tepuk tangan guru TK dari Klaten. Ya. Sekolah saya depan Candi Prambanan persis. Oh, senang. Iya, gini. Saya cerita sebentar ya. Boleh Bu. Dulu saya juga jadi guru itu karena kata-kata dari ibu saya. Kowe iki galak, wangun nek tadi guru. Artinya kamu itu galak. Kamu itu galak. Paham. Wangun, bagus kalau jadi guru. Cocok jadi guru. Cocok jadi guru. Saya translatornya ya. Kemudian saya juga dari situ sampai saya SMA tetap cita-cita saya pengen jadi guru. Meskipun ditanya oleh guru matematika, cita-citamu mau jadi apa? Mau jadi guru Pak? Guru bayarnya sithik. Guru bayarnya sedikit. Ya. Di SMA saya favorit sekali sama guru kimia saya. Saya ingin jadi guru kimia. Kemudian saya mendaftar ke beberapa universitas. Qadarullah tidak diterima. Lanjut saya jadi guru PAUD lah, intinya saya kuliah PAUD di Universitas Terbuka. Ya. Terus apa nih yang mau ditanya sama Mbak Ella? Mau tanyakan intinya masih banyak ceritanya. Sebenarnya saya masih banyak pengen cerita juga sih karena dari S1 PAUD kemudian saya alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah di UNY S2 Psikologi dan saat ini saya sedang mencintai Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Ya. Pertanyaannya langsung saja. Hanya administrasi sebenarnya. Guru TK itu multi talent, bener? Betul. Ya. Jadi tukang kebun, mohon maaf, membersihkan anak ketika BAB. Kita tidak bisa disambi administrasi di depan komputer, di depan anak. Kita harus bawa pulang pekerjaan sampai tengah malam lembur. Yaitu hanya administrasi, bagaimana sih caranya memanage waktu. Itu saja. Dan sekali lagi saya mohon doanya, saat ini saya sedang mendaftar CPNS di Universitas Negeri 11 Maret. Asisten ahli dosen, awalnya saya tuh ragu-ragu karena tidak linear. S1 PAUD, S2 Psikologi, tapi alhamdulillah lolos seleksi administrasi, Bu. Ya, semoga berhasil. Siapa yang pengen juga dipeluk Mbak Ella? Itu Mbak Ella pertanyaannya, jadi gimana sih cara memanage waktu untuk mengerjakan administrasi karena juga guru TK itu tadi multi talent. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Ella. Iya. Bahwa guru itu
beban kerjanya banyak, bahwa guru itu tidak punya waktu untuk melakukan banyak hal, itu tuh fenomena di seluruh dunia, Bu Nunu. Oh gitu ya. Fenomena di seluruh dunia. Jadi banyak sebetulnya yang kita bisa pelajari dari negara-negara lain, banyak yang kita bisa pelajari dari teman sejauh. Jadi saya tuh nggak pernah ketemu guru yang bilang, wah nggak sibuk Bella gitu ya, atau waktu saya banyak, nggak ada. Guru PAUD, guru SMA, guru SMK, semuanya merasakan hal yang sama. Tapi yang pertama gini dulu sebelum soal mengelolanya. Guru yang sibuk, yang berusaha menjalankan semua perannya, itu sebetulnya tanda bahwa ibu tuh sedang melakukan tugas dengan baik. Itu tuh harus kita yakini, karena memang pekerjaan ini, itu pekerjaan yang sangat kompleks. Betul sih Mbak. Pekerjaan yang sangat kompleks, kita tuh punya tanggung jawab sama begitu banyak pihak. Kita punya tanggung jawab ke muridnya, udah harus melayani murid, memenuhi kebutuhan murid, kita harus berkomunikasi dengan orang tua, kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat, kita punya akuntabilitas ke sistem gitu ya, ke dinas. Nah, soal administrasi, saya tahu banyak tantangannya. Yang penting teman-teman ketahui, upaya-upaya dari pemangku kebijakan, saya yakin semua kepala dinas di sini, Bapak Ibu Direktur, Bu Dirjen bisa cerita. Secara sistem, itu sebetulnya perubahannya itu sudah sangat banyak dan diupayakan untuk makin baik. Nanti Bu Nunu mungkin bisa cerita. Tapi kenapa saya perlu menyatakan ini? Karena saya orang di luar sistem, Bapak dan Ibu. Saya dulu guru, sampai sekarang masih mengelola sekolah. Sebagai orang yang ada di lapangan, saya melihat betul perbaikan-perbaikan dari sistem administrasi yang dibuat lebih fleksibel dan lebih ringkas. Dan ini seharusnya memunculkan harapan di kita semua bahwa yang sekarang sudah lebih baik akan terus makin baik, dan beban-beban administrasi ini insya Allah makin lama akan makin berkurang. Nah, sesudah mengatakan itu, poin yang kedua, dalam menjalankan profesi ini, saya selalu bilang sama guru-guru di sekolah saya, administrasi itu ada gunanya. Itu ada gunanya, Bu. Ada gunanya. Jadi gini, kalau kita melakukan sesuatu dengan anggapan bahwa aduh sia-sia, cuma buang waktu, nyapein aja, bikin saya begadang, akhirnya jadi dokumen yang ditumpuk aja, itu sebelnya memang luar biasa. Tapi administrasi yang teman-teman kumpulkan, yang tetap susah, lama, bikin capek dan sebagainya, itu sebetulnya bukti akuntabilitas sistem, data dan umpan balik untuk sistem yang amat sangat berguna untuk pemangku-pemangku kebijakan, untuk merumuskan hal-hal apa yang harus diperbaiki, untuk memutuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan di setiap daerah, di setiap satuan pendidikan. Nah, ini penting Bu Nunu, karena kalau enggak orang sebel gitu ya, sama beban administrasi. Tapi sekarang ini kementerian sudah membantu banyak ya. Betul, untuk administrasi ini dengan teknologi. Betul. Jadi kalau nanti Ibu, ini sekarang kita sudah siapkan platform. Jadi yang rajin-rajin mengunjungi platformnya, karena untuk administrasi sekolah sudah banyak sekali dibantu. Jadi guru-guru tinggal ngambil aja data dari platform. Dan umpan baliknya, Bapak Ibu, umpan baliknya, kurang ini, kurang itu, harus lebih begini, harus lebih begitu. Itu juga gunanya guru penggerak, Bapak dan Ibu sebetulnya. Karena teman-teman ketemu guru yang sangat banyak. Nah, jangan sampai semua keluhan, apa-apa yang jadi masalah itu cuma muter di situ aja gitu ya. Jadi omongan, jadi curhatan, jadi komplainan gitu. Tapi disampaikan. Teman-teman ada di posisi yang sangat strategis untuk kasih umpan balik. Oh begini caranya, sudah baik tapi ingin lebih baik lagi. Yang ini masih sulit, yang ini masih butuh bantuan dan dukungan. Itu gunanya guru penggerak. Begitu cara teman-teman menggerakkan, bukan hanya menggerakkan teman sejawat, tapi juga menggerakkan perubahan kebijakan, menggerakkan perubahan sistem. Kalau bisa kayak gitu luar biasa. Nih Mbak, ngomong-ngomong tadi ya, masih nyambung pertanyaan tadi soal administrasi dan kadang-kadang guru itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, misalnya kayak guru penggerak ini jarang di sekolah.
gitu ya. Karena saking sibuknya. Lalu kadang-kadang kita menganggap ya udahlah murid bisa belajar sendiri. Sebenarnya itu bagaimana sih Mbak menumbuhkan ekosistem belajar untuk anak-anak kita, membangun ekosistem belajar yang berdaya itu seperti apa sih, supaya guru-guru penggerak ini tahu dia masih bisa menggunakan berguna untuk lain sebagai berbagi praktek baik ke tempat lain, tapi ekosistem belajar di sekolahnya tuh baik-baik. Ya, pertama teman-teman, yang paling penting dari tugas guru penggerak itu sebetulnya adalah berdampak untuk muridnya masing-masing. Jadi saya tahu sih teman-teman punya semangat untuk berbagi, punya semangat untuk menyebarkan praktek baik. Tetapi kalau kita bicara kepemimpinan guru, bukti utama dari keberhasilan praktek baik teman-teman itu adanya di murid masing-masing. Dan jangan pernah didiskon. Hasil pembelajaran murid kita itu betul-betul akan bisa jadi sumber inspirasi yang amat sangat berharga dan amat sangat kuat buat ekosistem. Saya ketemu guru-guru penggerak yang, aduh Mbak Ella, susah banget ngasih tahu guru lain untuk mengubah cara mengajarnya. Susah sekali untuk meyakinkan bahwa begini loh, membuat kelas menjadi menyenangkan, membuat kelas menjadi bermakna, membuat praktek-praktek diferensiasi dan sebagainya. Nggak ada yang mau dengerin saya, yang senior-senior nggak mau berubah. Itu sesuatu yang seringkali diulang-ulang. Saya selalu bilang, lakukan yang terbaik untuk murid kita dulu. Karena bukti bahwa kita bisa menggerakkan, bukti bahwa apa yang kita lakukan itu pada akhirnya berdampak, itu adanya di murid-murid kita, Bu Nunu. Dan mereka yang jadi ambasadornya, guru yang gak ngedengerin kita nih, kalau lihat murid kita, wah muridnya dia percaya diri sekali. Wah muridnya dia bisa menggerakkan murid-murid yang lain. Muridnya dia bisa melakukan ABCD, minat bakatnya tereksplorasi. Itu pasti akan bertanya, guru seperti apa yang pada akhirnya bisa menghasilkan murid-murid seperti ini. Jadi jangan lupa tugas untuk memberikan dampak kepada murid sebelum kita berbicara tentang dampak ke lingkungan yang lebih luas. Dan itu tidak lebih kecil nilainya memberikan dampak kepada murid kita dibandingkan memberikan dampak kepada pemangku kepentingan. Jadi ya dilihat pertama muridnya dulu ya Mbak ya? Muridnya dulu Bapak dan Ibu, jangan bicara menggerakkan yang lain. Nah, sesudah tugas itu selesai, sesudah tugas itu berjalan, baru kemudian kita berharap bahwa kita bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Nah, muridnya harapannya sudah mandiri. Muridnya sudah bisa melakukan proses belajar yang diregulasi oleh dirinya sendiri. Kenapa